rusak. Contoh paling gampang lombok. Kalau ibu bapak beli lombok di Rijo, pas kilo, masukkan di kulkas langsung 3 hari masih busuk. Tapi yang ini kita jarang tahu, sekarang tak kasih tahu cara, apalagi yang beli yang olahan sambal ya. Kalau punya usaha itu lomboknya jangan disimpan di kulkas. Kulkas itu maksud saya yang bawah ya, simpan di freezer yang beku, itu akan lebih awet. Lombok, empon-empon itu akan lebih awet di freezer. Ya, silakan dicoba. Istilah matangnya nanti pun akan digoreng kok. Lomboknya sudah matang, akan lebih mudah. Jahe, laos, segala macam itu kalau dari freezer ibu kering itu kulitnya itu lebih gampang ngupas ya, daripada ibu harus potongin kulitnya, buang banyak. Ini lumayan menghemat, meskipun dianggap berapa gram, tapi kalau distribusinya besar itu banyak menghemat. Ya, sebaiknya dicuci dulu tetap. Ya, dicuci dulu tempatnya sendiri-sendiri kalau bisa supaya nggak ada mencampur, terutama kan masalah bau sama segala macam. Tapi mestinya kalau di freezer jauh lebih aman. Jadi kalau saya sendiri di rumah seperti itu. Jadi misalnya kalau lombok segala macam, kalau biasanya kita kalau lombok bikin sambalnya soto gitu, kan harus direbus dulu. Tapi kalau di freezer, ya tadi itu nyunjut matang gitu loh. Ya itu lebih cepat diolah. Karena sudah dicuci, aman ya. Selama freezer terus ya. Jadi diambil secukupnya, jangan diambil sama kotaknya ditinggal di luar, lama masuk lagi, tidak boleh. Sama kayak ibu kalau punya daging ayam, beli apalagi beli 1 kresek, misalnya 5 kilo atau 1 kilo aja. Tapi ibu pakainya dikeluarkan semua, terus masuk lagi, dikeluarkan lagi, dipotong lagi dengan nanti masuk angin bu ayamnya, keluar masuk gitu, tidak boleh. Karena ya itu nanti akan apa? Ketika suhunya naik turun, bakteri itu berkembang biak. Pembekuan. Iya, makanya sebelum kita mengambil sedikit, jangan diboketi gitu. Nah, sebaiknya Pak, sebelum dimasukkan ke freezer itu dipotongi, diporsining dulu sesuai kebutuhan Bapak. Kalau dengan seperti itu resikonya rusaknya nggak semua, dikit-dikit itu aja, lebih gampang. Ya. Ya. Orang musuhnya adalah tintanya. Tintanya itu yang kita nggak mau dia kontaminasi dengan lombok itu, apalagi kalau ibu lupa dari orang tadi langsung dipakai, tidak dicuci dulu. Paling nggak dibilas dikenakan air aman sudah sebetulnya. Tapi kalau mau lagi ya dipakai sabun sedikit atau kasih baking powder, itu juga bisa membunuh kuman. Ya. Jadi kalau sekarang, ya, kalau ini memang untuk industri ya, kalau untuk bisnis usaha yang besar, sebaiknya beli tisu dapur yang segini tuh, yang gulungan. Nah itu enak, atau minimal kertas perang. Kertas perang itu tidak terlalu mahal. Dibuat gantikan kertas koran itu. Iya. Jadi tintanya itu yang masalah. Sebetulnya fungsinya adalah menjaga kelembapan sayuran segala macam bahan tadi itu di dalam kulkas supaya ada sedikit air, dia tidak cepat busuk memang. Jadi kalau dimasukkan plastik itu lebih cepat rusak, tapi kalau dibungkus, jadi kalau saya sekarang kan sudah gampang ya pakai tin wall, taruh tin wall ya, kotak-kotak putih yang biasa beli yang apa ya. Nah itu aja investasi itu kan sekali beli bisa dipakai berkali-kali selama bukanya
pemberdayaan pecah apa segala macam, dan itu termasuk murah lah daripada harus beli kontainer plastik yang Line Star gitu juga berapa puluh ribu sudah. Ya, intinya seperti itu. Jadi ketika terima barang, kita harus lihat kualitasnya bagaimana, sesuai, pertama kan gramasinya sudah sesuai dengan pesanan kita, enggak, kualitasnya bagaimana. Kalau sudah ada yang misalnya tulangnya ayam patah atau ada biru-birunya segala macam, kan itu kita ya nggak mau. Ya kalau kita juga beli kalau kita masih milik. Jadi itu intinya dari penerimaan barang dulu. Kemudian simpan ya tadi ya, sebaiknya disusun menurut jenisnya. Bawang merah, bawang putih, kalau bagian kulitnya kan kita bisa simpan di luar. Wortel, kentang, apa masih bisa di luar. Tapi kalau yang daun-daun segala macam biasanya dimasukkan ke kulkas ya. Kulkas kadang-kadang ada yang perlu juga direndam air juga. Jadi ada juga yang dipetik dulu, misalnya nggak daun apa, daun parsley, perseli, kangkung boleh dicuci, dipetik, taruh di kontainer tadi itu dikasih tisu juga, itu bisa tahan daripada direndam air atau segala macam. Nah itu kan masih bisa, tapi kalau dikasih tisu itu juga masih tahan. Sampai bunga-bunga itu di dekor-dekornya itu, keringannya di restoran itu semua dikasih tisu juga. Ya, karena kalau dikasih keranjang yang lubang-lubang besar, terlalu banyak udara itu malah kering, cepat rusak. Ya, kembali. Oke, next. Bahan atas dan yang mentah, jangan dijadikan satu. Ini memang dilema dengan kulkas, kalau kita punya kulkasnya yang modern rumah tangga ya. Jadi kalau di kulkas itu kan gambarnya sayuran yang di bawah. Nah, sedangkan kita kan nyimpen apa, tahu kan ada airnya atau ayam yang ada dalamnya kan. Kalau ditaruh di atas, takutnya kesenggol, tumpah. Satu kulkas itu kan kita harus bersihkan semua. Jadi kalau saya biasa modifikasi. Yang ada cairannya saya taruh di bawah. Yang ada cairannya saya taruh di bawah. Yang kering-kering di atas. Yang paling sering saya ambil ya yang rata-rata yang dekat ini. Tapi yang jarak ya baru saya taruh agak bawah, sebagai bawah. Supaya apa ya tadi? Menghindari kalau ada tumpah, saya tidak perlu membersihkan kulkas itu. Nanti istri saya yang marah-marah. Ya. Jadi kenapa ya tadi? Supaya menghindari kontaminasi silang. Bayangkan, ya, misalnya biasanya lagi melelehkan daging ayam beku, kesenggol di bawahnya selada yang gaduh-gaduh. Nah, kan selada gaduh-gaduh kan langsung dimakan mentah gitu, nggak dimasak. Itu yang namanya kontaminasi silang. Next. Ya, itu sudah. Jadi, ya. Supplier itu memang gini. Kalau ya ini saya bicara mungkin jangan dianggap terlalu muluk ya. Saya mempersiapkan ibu-ibu, bapak ini jadi pengusaha semua. Ya dong. Saya mendoakan semua jadi pengusaha. Nah, nanti kalau jadi pengusaha, kan pasti bapak ibu punya supplier yang jual bahan ke bapak ibu. Cari yang bukan cuma harga aja. Harga tidak mesti murah, itu tidak mesti yang terbaik. Murah dengan murahan kan tahu ya bedanya ya. Ada yang murah, ada yang murahan. Kita tidak mau yang murahan, tapi kita yang murah, affordable, ya, bisa sesuai dengan kualitasnya. Tapi juga dia tidak terlalu banyak akalan. Kayak contoh ayam, kalau saya beli seringkali ayam karena bentuknya frozen, belinya kalau di supplier itu dalamnya dikasih apa? Es batu. Ya toh, pernah ya? Kasih es batu, supaya timbangannya berat, tapi isinya air. Ketika air, ya tapi gondongan, betul. Ya, itu masih terjadi sekarang. Contoh seperti itu ya. Terus, ya kadar rasa. Jadi kalau